Ya, suara saya kedengeran, Bapak Ibu? Kedengaran. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi, saya ada di luar Jakarta, hari ini ada di Sentul. Dari semalam saya dan teman-teman lagi persiapkan untuk acara Bina Perbaptis hari ini. Saya mohon izin nanti setelah renungan, saya mohon izin karena harus mempersiapkan acara untuk Perbaptis dari pagi sampai sore nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya bersyukur uh, saya mencoba untuk memimpin doa pagi dari sebuah tempat yang indah, sebuah tempat yang menarik, yang membuat kita kagum akan ciptaan Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kebaikan Tuhan terus boleh membuat kami semakin takjub akan kebesaran-Mu, akan pemeliharaan kasih setiamu. Pagi hari ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang boleh tertulis, bukan hanya tertulis di dalam firman, di dalam Alkitab kami, melainkan lebih daripada itu boleh tertulis di dalam hati, pikiran kami, dan hidup kami boleh kami terjemahkan menurut apa yang Kau kehendaki melalui firman. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam perkara-perkara kecil, setia untuk selalu menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Ibu Bapak, bacaan kita dari 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4, ayat 13 sampai 21. 1 Yohanes 4, bukan Injil ya, tapi surat 1 Yohanes 4, ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan bacakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah Bapak Ibu, apa yang kita baca dan renungkan hari ini merupakan satu bagian yang begitu dalam artinya. Ya, siapapun dari kita ketika kita membaca ini, kita akan menemukan siapakah Allah itu. Ya, dengan begitu indah, penulis surat 1 Yohanes mengungkapkan ayat 16, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Satu pernyataan sekaligus satu konsekuensi hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau mengakui Tuhan sebagai Allah yang mengasihi, maka setiap orang yang percaya kepada Allah, dia juga harus hidup di dalam kasih Allah itu. Makanya dikatakan, ya barang siapa tetap berada di dalam kasih, nah ini penting. Hari ini kita garis bawahi kata-kata ini, ayat ini. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kalau kita mau balik kalimat ini,
barang siapa tidak berada di dalam kasih, ia tidak berada di dalam Allah, dan Allah tidak ada di dalam dia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mendengar ada sebuah peribahasa mengatakan tak kenal maka tak Saya. apa tuh? Tak sayang. Nah, peribahasa ini juga ingin saya kaitkan dengan apa yang kita mau lihat. Pertanyaan saya dan kita semua kepada diri sendiri adalah seberapa kenal kita kepada akan Tuhan. Seberapa kenal kita memahami Dia, bukan saja secara teori, tapi juga dalam seluruh pengalaman kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, pengalaman kita harus kita dasarkan pada apa yang tertulis dalam surat 1 Yohanes. Maka dikatakan katanya bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat kita. Yesus Kristus telah menjadi penyelamat buat kita. Satu hal yang mau dikatakan bahwa apa artinya Allah ada di dalam kasih, adalah kasih, maka Allah telah menunjukkan kasihnya sedemikian sempurna yang di luar logika manusia bahwa Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat. Maka yang mau ditekankan dari perikop atau dari bacaan kita adalah seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa dalam kita juga menghayati kasih Tuhan itu dalam kehidupan dan praktek hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ditekankan terus ya bahwa kalau kita percaya Allah adalah kasih dan kasih itu sempurna di dalam kita punya keberanian. Nah, orang yang berani itu orang yang apa? Lawan katanya berani apa? Takut. Jadi orang yang takut ya, tidak mempunyai keberanian, maka dia tidak sempurna. Kasih itu tidak sempurna di dalam. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, orang yang berani itu adalah orang yang kuat sebetulnya. Tapi berani dalam arti apa? Ya. Dan disinilah kita melihat penulis surat 1 Yohanes mengkaitkan antara keberanian dan kasih. Apa artinya? Bukan berarti keberanian itu untuk membunuh orang, untuk mengancam orang, untuk mengintimidasi orang, keberanian itu untuk mencelakakan orang. Tapi keberanian yang diletakkan di dalam kasih Allah itu. Ketika setiap orang katanya memiliki kasih Allah itu di dalam dirinya, maka dia mempunyai keberanian. Dan keberanian itu membawa orang untuk betul-betul memiliki kekuatan, ya kan? Orang yang lemah, orang yang takut itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Nah, yang mau dikatakan dari ayat ini adalah keberanian itu harus ada di dalam kasih. Orang yang mengasihi itu adalah orang yang kuat. Karena dia mengalahkan diri sendiri, mengalahkan egonya. Orang yang mengasihi itu orang yang tidak melulu memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Makanya tema hari ini saya mengangkat tema dengan the power of love, kekuatan kasih. Karena di dalam kasih, dalam iman kita, kasih yang sempurna katanya dalam ayat 18, itu melenyapkan ketakutan. Ya, siapa yang tidak sempurna di dalam tidak sempurna, atau siapa yang takut dia tidak sempurna di dalam ajakan penulis 1 Yohanes itu luar biasa ya, dengan bertitik tolak pada kasih Allah, maka dia mengatakan ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu titik tolaknya Bapak Ibu ya, ayat 19. Makanya kemudian konsekuensinya di ayat 20 dan 21. Ya, jika kamu berkata, jika saya dan Bapak Ibu berkata, aku mengasihi Tuhan, ya, I love you Lord, I love you my God, tetapi I hate you, ya, siapa kita sebut, tapi kita benci orang lain, kita sakiti orang lain, maka apa dikatakan? Kita adalah pembohong, pendusta, munafik. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ini artinya apa? Bahwa mengasihi Allah itu adalah melalui bagaimana kita mengasihi orang lain. Siapakah orang lain? Tidak disebut dalam surat Yohanes kategori atau ciri-ciri orang yang kita harus kasihi. Apakah hanya melulu orang yang mengasihi kita, orang yang selalu menyenangkan kita, orang yang nggak pernah nyebelin, orang yang nggak pernah nyakitin? Tidak. Dia mengatakan, belajarlah
mengasihi sebagaimana Allah mengasihi manusia. Belajarlah untuk menerima keberadaan orang lain dengan segala kelemahan. Makanya ditutup dalam ayat 21. Disimpulkan di ayat 21, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menutup renungan kita dengan sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita ini. Ceritanya tentang surga dan neraka. Ya, udah pernah ke surga? Belum ya? Kita belum pernah ke surga. Tapi kita mengandaikan surga sebuah kehidupan abadi. Orang-orang yang hanya yang layak masuk surga lah yang boleh menjadi penghuni surga. Sementara orang yang kita menyebut orang-orang yang tinggal di neraka adalah orang-orang yang memang pantas menerima hukuman dan tinggal di neraka selamanya. Nah, satu kali Bapak Ibu, ini cerita ya, jangan dianggap nanti kenapa, ini cuma cerita. Cuma ada pesan yang mau saya sampaikan di akhir cerita ini. Jadi dalam suatu hari, entah ada kesalahan administrasi atau apa gitu ya, keselip di surga ceritanya, ada satu orang ya, yang hidupnya di dunia, selama hidup di dunia ini, hidupnya begitu-betul tulus, mengasihi, hidupnya nggak pernah merugikan orang lain. Nah, suatu kali ketika dia meninggal, nama dia tidak tertera di dalam buku kehidupan. Artinya dia tidak masuk surga. Nah, ini ada masalah apa ini? Kok terjadi ya? Ini di luar kontrol para malaikat dan petugas-petugas surga. Akhirnya orang yang baik yang meninggal itu ditaruhlah dia di neraka. Ya, ini cerita. Ya, ini nggak bisa ada pembelaan kira-kira gitu ya, nggak kayak pengadilan di dunia. Akhirnya masuklah dia ke neraka. Nah, begitu dia masuk ke neraka, beberapa minggu kemudian, ya, si raja iblis dari neraka itu gusar, marah. Dia marah-marah, lalu dia datang ke surga menemui malaikat, ya, pimpinan surga lah, malaikat yang menjadi koordinator surga lah atau apa namanya. Iblis itu bilang begini, apa-apaan kamu, katanya. Siapa satu orang ini yang masuk neraka, katanya. Apakah nama dia nggak tertulis di surga? Mengapa orang ini berbeda dengan orang-orang kebanyakan? Lalu malaikat surga bertanya, ada apa sebetulnya? Ada apa? Dengan marah-marah. Apa maksud kalian, hai penghuni surga, mengirim orang ke neraka? Ini tempat betul-betul tempat di mana banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang yang berdosa, yang sampai di neraka pun mereka kelakuannya sama bejatnya seperti di dunia. Mereka saling sikut, mereka berantem, bahkan di neraka pun mereka bergosip, di neraka pun mereka masih pukul sana, pukul sini, sikat sana, sikat sini, mereka menang sendiri dan sebagainya. Ya memang kenapa, kata malaikat, dia itu orang yang nggak bisa marah. Disakiti dia nggak marah, disindir dia nggak marah, dihina dia nggak marah. Malah katanya, dia selalu menjadi orang yang menghibur, mengasihi, mendengarkan penghuni-penghuni neraka lain. Dia adalah orang yang sering memeluk, mengasihi, orang yang ramah dengan semua orang. Dia orang yang nggak bisa dijahatin dengan orang-orang neraka. Pokoknya dia nggak pantas tinggal di neraka. Iblis marah-marah seperti itu. Besoknya si Raja Iblis ini datang membawa si orang yang tadi yang disebut itu. Ini katanya, saya balikin. Dia nggak pantas tinggal di neraka. Kehidupan dia lebih pantas di surga. Karena di neraka adalah orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi. Maka orang itu dibawalah ke surga. Nah, Bapak Ibu, si penulis kisah ini ingin mengatakan, pesannya begini, message-nya begini. Dia mengatakan dari cerita ini, maka hiduplah dengan penuh kasih, penuh cinta dalam hatimu, dalam setiap perbuatan, perkataan, sehingga apapun yang terjadi denganmu, sampai sekalipun malaikat melakukan kesalahan dan mengirimmu ke neraka, sang iblis sendiri yang akan menghantarmu kembali ke surga. Paham ya Bapak Ibu ya? Artinya apa? Hidup ini bukan hanya soal surga dan neraka saja. Tapi hidup ini soal pemberlakuan akan firman Tuhan.
Hidup ini bagaimana kita menabur apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Berat, ya pasti berat. Penuh tantangan, betul. Penuh godaan, ya. Bisa gampang kita menjadi orang yang tidak sabar. Gampang kita jadi orang yang membalas dendam. Tapi biarlah hari ini kita belajar untuk tetap mengasihi, untuk tetap memberikan yang terbaik bagi setiap perkara apapun yang kita hadapi. Demikianlah Ibu Bapak renungan saya. Selamat menjalani doa pagi. Saya memohon izin untuk saya meninggalkan ruang meeting ini atau ruang Zoom ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima